Saya adalah pecinta Rasul. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita menyintai Rasul juga sudah berqudwah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fattaqullah la'allakum tuflihun. Fattaqullah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di muqaddimah tadi khatib sudah berwasiat agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah barang tentu masing-masing menyatakan sebagai pecinta Rasul, menyintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah untuk membawa risalah, membawa amanah, yaitu menyebarkan agama Islam sebagai tuntunan hidup agar menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba Allah dan nanti bisa mempertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah. Kita sering menyatakan itu. Saya adalah pecinta Rasul. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita menyintai Rasul juga sudah berqudwah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah mensuri tauladani atau belum? Dari sisi ubudiyah, sebagai pertanggungjawaban pribadi, apakah mulai sholatnya, puasanya, ibadah hajinya, itu bisa dimungkinkan sudah berqudwah, sudah bersuri tauladan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan berikutnya, bukankah kita pecintaan Rasul juga harus mensuri tauladani Rasulullah secara komprehensif, secara sempurna? Dan yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak hanya menyangkut urusan pribadi sebagai hamba Allah, lalu Rasulullah hanya sholat, puasa, yang itu urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga mensuri taudalani di sisi itu. Pertanyaan yang terbesar adalah, apakah Muhammad hanya melakukan itu? Tidak. Di samping melakukan urusan pribadi sebagai hamba Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan upaya untuk yang lain juga ikut dan memahami risalahnya. Dalam bahasa sekarang itu, Rasulullah melakukan peradaban Islam, membangun peradaban Islam. Apakah kita juga sudah melakukan itu?
Andai kata sudah, apakah sudah tepat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang selain kita itu semakin memahami Islam dan semakin mencintai Islam, bukan sebaliknya menjadi fobia terhadap Islam? Sudahkah kita lakukan itu? Dan ini menjadi pertanyaan besar. Andai kata kita sebagai umat Muhammad hanya cukup melakukan peribadatan yang itu adalah tanggung jawab pribadi kita dengan Allah, begitu ringannya hidup kita ini. Dan ternyata itu tidak dicontohkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan sangat sempurna. Satu sisi urusan pribadi, kesempurnaan sholat dan seterusnya dilakukan, tapi sisi lain adalah mengemban amanah, membangun peradaban Islam dan mengajarkan Islam kepada yang lain. Pertanyaannya, apa metode yang harus dipakai dan kita sudah melakukan atau tidak? Jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran sampai pada surat Al-Qalam di ayat keempat, kenapa di situ Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim? Muhammad, sesungguhnya kamu berada dalam akhlak yang agung, yang luhur. Apa tujuannya Allah? Dan kenapa juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus lalu menyampaikan dan mempresentasikan kepada umatnya, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa rahasianya? Jamaah rahimakumullah, kalau dihubungkan masalah membangun peradaban Islam, memang betul orang harus diajarkan tentang Islam itu apa secara materi. Tapi jangan lupa, suksesi membangun peradaban Islam adalah harus dibalut dengan akhlak yang luhur. Sehingga di surat Al-Qalam ayat 4 itu, satu sisi Allah memuji tentang akhlak yang dipegangi oleh Rasulullah SAW, tapi rahasia di balik itu, membangun peradaban harus dibangun dengan akhlak yang mulia. Berapa banyak orang yang nyinyir terhadap risalah Muhammad dari kalangan kafir Quraisy? Berapa lama itu dialami Muhammad SAW berkali-kali. Dan selama Muhammad SAW diutus menjadi Rasul oleh Allah, itu banyak orang yang tidak suka. Tapi dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan akhlak mulia itu, sehingga materi keislaman ketika disampaikan kepada orang itu akan dipahami dan akan diterima. Dan apakah ini kita sudah melakukannya? Saya bicara ini dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi konflik dan bukan dalam kondisi perang. Karena dakwah itu adalah dakwah dalam kondisi normal. Dan apapun yang kita hadapi harus dihadapi dengan akhlak yang mulia, dan disitulah orang itu semakin tertarik terhadap Islam. Ada kisah menarik jamaah yang perlu kita renungkan. Ada seorang pendeta Yahudi yang dia itu ngerti banget dan paham tentang isi Taurat. Yang di dalam Taurat itu dipaparkan tentang tanda-tanda kenabian di akhir zaman. Itu dipahami oleh pendeta Yahudi. Namanya adalah Zaid bin Sa'inah. Kisah ini terkenal. Tapi yang menarik adalah nanti apakah kita sudah bisa bersikap seperti Rasulullah SAW? Dan itu mempunyai efek positif yang luar biasa. Apa yang terjadi? Zaid bin Sa'inah ini ngerti tentang Taurat. Ciri-ciri kenabian itu sudah dimiliki oleh Muhammad SAW. Tapi satu yang belum diketahui oleh dan belum dibuktikan oleh Zaid bin Sa'inah, yaitu apakah sifat kenabian yang dimiliki oleh Muhammad, bahwasanya kasih sayangnya itu mengalahkan kemarahannya, itu apakah betul atau tidak? Kebetulan Muhammad SAW punya hutang terhadap Zaid bin Sa'inah, sehingga momen itu dijadikan momen pas
dan tepat oleh Zaid bin Sa'nah menguji Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Muhammad SAW menyampaikan materi keislaman di dalam forum kajian, Zaid bin Sa'nah ini masuk ke dalam masjid, dan di sekeliling Muhammad SAW itu banyak para sahabat, termasuk ada Umar, dan kita kenal siapa Umar itu. Zaid bin Sa'nah masuk, lalu menyibak orang yang berbaris di sekitar Muhammad SAW itu untuk mempercepat laju perjalanannya sampai kepada Muhammad. Ketika sampai di Muhammad SAW, dan kebetulan Muhammad SAW menggunakan sorban, itu ditarik sorban itu, hampir tercekik. Karena di situ ada Umar, maka Umar berdiri dan minta izin kepada Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah saya diizinkan untuk menghunus pedang dan saya potong leher orang ini? Bagaimana ada orang mau mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Sa'nah mengatakan bahwa saya kesini untuk menagih hutang, karena Muhammad punya hutang. Tapi Sa'nah tahu bahwa belum jatuh tempo sebenarnya. Apa yang dilakukan Muhammad? Apakah Muhammad mengizinkan Umar untuk marah? Tidak. Tapi Muhammad mengatakan kepada Umar, biarkan wahai Umar. Justru yang terpenting adalah ajarilah saya bagaimana bisa melaksanakan amanah bahwa saya punya hutang. Bagaimana caranya saya bisa mengembalikan tepat waktu. Dan ajari dia bagaimana sopan santunnya menagih hutang. Lalu Rasulullah menyuruh Umar membawa Zaid bin Sa'nah ini ke tempat penyimpanan harta. Disuruh mengambilkan dan disuruh menambahi 20 sok. Di tempat itu terjadi dialog antara Zaid bin Sa'nah dengan Umar. Dan Zaid bin Sa'nah mengatakan, kenapa engkau tambahi? Ya, ini atas perintah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak tepat untuk mengembalikan hutang itu. Zaid bilang, belum jatuh tempo, dan saya datang tujuannya bukan untuk menagih hutang, tapi saya ingin menguji satu hal. Apakah memang betul Muhammad itu punya sifat bahwasanya kasih sayangnya itu mengalahkan kemarahannya? Dan saya tahu, dan saya membuktikan sendiri. Saya sudah hafal tentang tanda-tanda kenabian, itu sudah dimiliki oleh Muhammad. Tapi satu hal ini saya ingin tahu. Ternyata saya tahu bahwa kasih sayangnya mengalahkan kemarahannya. Lalu Zaid bin Sa'nah mengajak Umar bin Khattab kembali ke masjid. Ayo kita kembali ke masjid. Maka di tengah para sahabat, Zaid bin Sa'nah menyatakan kekagumannya terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu pula mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendeta Yahudi yang ngerti kitabnya itu tunduk dengan akhlak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita mampu menyampaikan Islam dengan gaya seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang di sekitar kita itu merasa bahwa Islam itu memang Islam, salam, memberi kedamaian, memberi kesejukan? Mampukah kita melakukan itu? Ataukah justru kemarahan yang kita tampilkan saat berdakwah itu? Lalu orang akan berkesan, kok begini Islam itu? Karena melihat dari sosok kita, bukan melihat dari materinya. Dan itulah yang harus kita evaluasi pada diri kita, wahai jamaah. Kita mensuri tauladani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga membawa beban amanah untuk menyebarkan Islam ini. Mampukah kita sudah bersikap seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Doa kita semoga kita dituntun dan selalu diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dalam mengemban amanah yang mensuri tauladani Muhammad SAW membawa risalah ini bisa bersikap bijak sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wala maridun illa syafaita wala aiban illa satarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.